Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sudut kota Jakarta yang ramai dan gemerlap, tersembunyi sebuah kafe kecil yang jarang dikunjungi. Kafe itu berlokasi di ujung jalan sempit, diapit oleh gedung-gedung tinggi yang menjulang sombong. Lampu-lampu neon berwarna-warni memancar dari bangunan sekitar. Namun cahaya redup kafe tersebut seakan tenggelam dalam keramaian. Ardi duduk sendirian di dekat jendela yang menghadap ke jalan. Di depannya, secangkir kopi hitam telah mendingin tanpa tersentuh. Uapnya menghilang seiring dengan semangat yang memudar dari wajahnya. Di tangannya, ia memegang pena yang berulang kali diketuk-ketukan ke buku catatan yang penuh dengan coretan lirik lagu. Namun, halaman demi halaman hanya berisi kata-kata yang terputus-putus, tanpa makna yang jelas. Matanya menatap kosong keluar jendela, menyaksikan rintik hujan yang mulai turun membasahi aspal. Gemericik air menciptakan melodi alami, namun tak mampu menggerakkan hatinya yang beku. Ia teringat masa-masa ketika inspirasi datang dengan mudah, ketika setiap tetes hujan bisa ia ubah menjadi bait-bait indah yang menyentuh hati banyak orang. Karirnya sebagai penulis lagu dangdut tengah meredup. Lagu-lagu ciptaannya tak lagi diminati, tergilas oleh tren musik baru yang lebih modern. Tawaran kerja semakin jarang menghampiri, dan ketidakpastian masa depan membuatnya gelisah. Beban kehidupan pribadinya pun kian menekan. Hubungannya dengan keluarga merenggang karena perbedaan pandangan, dan kesepian menjadi teman setia yang enggan pergi. Di pojok ruangan, radio tua memutar lagu dangdut klasik yang dulu pernah ia tulis bersama sahabat-sahabatnya. Suara itu membangkitkan kenangan manis yang kini terasa pahit. Ia tersenyum miris, menyadari betapa waktu telah berlalu dan meninggalkannya dalam keterasingan. Ardi menghela napas panjang, mencoba mengusir kepenatan yang menghimpit dadanya. Ia menyesap kopi yang kini pahit dan dingin, namun tak mampu menghangatkan hatinya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan tirai air yang menyamarkan pandangan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berpendar samar, seolah menggambarkan harapannya yang semakin memudar. Tiba-tiba, sebuah melodi lembut terdengar dari pintu kafe yang terbuka. Seorang pengamen jalanan memainkan gitar dengan penuh perasaan, menyanyikan lagu tentang impian dan harapan. Suaranya mengalun merdu, menembus kebisingan kota dan menyentuh relung hati Ardi yang terdalam. Ia tertegun, merasakan sesuatu yang hangat perlahan merambati dirinya. Melodi itu mengingatkannya pada alasan ia mencintai musik sejak awal, kemampuannya untuk menyembuhkan, untuk menghubungkan jiwa-jiwa yang terluka. Tanpa disadari, tangannya mulai menulis kata-kata di atas kertas, mengikuti irama yang terdengar. Pena itu kini bergerak lincah, menari di atas halaman kosong. Kata-kata mengalir deras, mencurahkan perasaan yang selama ini terpendam. Ardi tenggelam dalam dunianya sendiri, menemukan kembali semangat yang hampir padam. Namun, ketika ia menengadah, pengamen itu telah pergi, meninggalkan jejak basah di lantai kafe. Ardi merasa kehilangan, namun di saat yang sama, ia menyadari bahwa secercah cahaya telah kembali ke dalam hidupnya. Ada harapan yang muncul, meski masih samar. Dengan semangat yang baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Hujan di luar mungkin deras, namun ia percaya bahwa setelahnya akan ada pelangi. Dan mungkin, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Hari berikutnya, Ardi memutuskan untuk keluar dari rutinitasnya yang monoton. Ia berjalan tanpa tujuan menyusuri jalanan kota yang sibuk, membiarkan langkah kakinya mengarah kemana saja. Angin sore membawa aroma hujan yang telah reda, menyegarkan pikiran yang penat. Tanpa disadari, ia tiba di sebuah taman kecil yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi. Suara musik terdengar sayup-sayup, menarik perhatiannya. Ia mendekat dan melihat kerumunan orang berkumpul di depan panggung sederhana. Di atas panggung itu, berdiri seorang gadis muda dengan aura memikat. Putri, begitulah nama gadis itu, tengah membawakan lagu dangdut dengan penuh penjiwaan. Suaranya merdu, mengalun harmonis dengan iringan musik yang sederhana namun menghentak.
Wajahnya bersinar, matanya memancarkan semangat dan keyakinan. Setiap lirik yang dilantunkannya seolah menyampaikan kisah hidup yang penuh perjuangan dan harapan. Ardi terpaku. Hatinya tersentuh oleh performa Putri yang luar biasa. Ada kejujuran dan ketulusan dalam setiap bait lagu yang dinyanyikannya. Ia merasakan getaran yang sudah lama hilang dari dirinya, semangat akan musik dan keinginan untuk berkarya. Usai penampilan, Ardi memberanikan diri mendekati Putri. Penampilan yang sangat mengesankan, ujarnya dengan senyum tulus. Putri menoleh dan membalas senyuman itu. Terima kasih banyak, Kak. Saya masih belajar dan berusaha memberikan yang terbaik. Mereka mulai berbincang ringan. Ardi memperkenalkan diri sebagai penulis lagu, sementara Putri menceritakan perjalanannya yang baru dimulai di industri musik. Saya tahu jalan ini tidak mudah, kata Putri. Tapi musik adalah hidup saya. Saya ingin lagu-lagu saya bisa menyentuh hati banyak orang. Mungkin kita bisa bekerja sama, saran Ardi dengan mata berbinar. Aku bisa menulis lagu untukmu. Kita bisa menciptakan sesuatu yang indah bersama. Putri terkejut namun terlihat senang. Benarkah? Itu akan sangat membantu. Saya kagum dengan penulis lagu yang mampu menciptakan lirik yang kuat dan bermakna. Saya berharap bisa membawakan lagu-lagu yang bisa menginspirasi banyak orang. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seolah dua sahabat lama yang baru bertemu kembali. Waktu terasa berjalan cepat, dan senja mulai menyelimuti langit dengan warna keemasan. Angin malam membawa kesejukan, dan lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur, Ardi dan Putri menemukan kenyamanan dalam kebersamaan. Pertemuan itu membangkitkan kembali semangat yang sempat padam di hati Ardi. Ia merasakan bahwa inilah awal dari sesuatu yang baru, kesempatan untuk bangkit dan mengejar impian yang pernah terkubur. Terima kasih, Putri, kata Ardi sebelum mereka berpisah. Pertemuan ini sangat berarti bagiku. Saya juga, Kak Ardi. Saya merasa lebih bersemangat setelah berbicara denganmu. Semoga kita bisa segera bertemu lagi dan mulai bekerja sama. Mereka pun berpisah dengan senyuman, membawa harapan dan mimpi yang mulai tumbuh kembali. Di balik hiruk-pikuk kota, dua jiwa yang pernah hilang arah kini menemukan jalan baru yang menjanjikan. Hari-hari berikutnya, Ardi dan Putri mulai sering bertemu untuk menciptakan musik bersama. Mereka memilih tempat sederhana, taman kota dengan pepohonan rindang, kafe kecil beraroma kopi, atau studio musik tua yang penuh kenangan. Setiap pertemuan diwarnai tawa, diskusi mendalam, dan alunan nada yang menyatu dengan hati. Inspirasi mengalir deras. Ardi merasakan semangatnya kembali membara saat melihat Putri menyanyikan lirik-lirik ciptaannya. Suara merdu gadis itu membawa kehidupan pada setiap kata yang ditulisnya. Mereka menciptakan lagu yang bercerita tentang impian, perjuangan, dan harapan, refleksi dari perjalanan hidup mereka sendiri. Suatu sore, di bawah langit jingga senja, mereka duduk di tepi danau. Ardi menyerahkan lembaran kertas berisi lirik baru. Aku menulis ini tadi malam, katanya pelan. Putri membacanya dengan seksama. Matanya berbinar saat selesai. Ini indah sekali, Kak. Izinkan aku menyanyikannya. Dengan petikan gitar sederhana, Putri mulai melantunkan lagu itu. Suaranya menyatu dengan angin, membelai dedaunan yang bergemerisik. Ardi terpukau. Ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidupnya. Mereka menciptakan sesuatu yang istimewa, karya yang lahir dari hati dan jiwa. Namun, dunia nyata tak selalu seindah impian. Ketika mereka mencoba menawarkan lagu-lagu tersebut ke berbagai label rekaman, jawaban yang diterima tidaklah sesuai harapan. Maaf, musik kalian kurang komersial, ujar salah satu produser dengan nada dingin. Pasar menginginkan sesuatu yang lebih trendy. Putri menggigit bibirnya, menahan kekecewaan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya setelah keluar dari kantor label tersebut. Ardi menghela napas panjang. Kita terus berusaha. Aku yakin ada tempat untuk musik kita di luar sana. Tapi penolakan demi penolakan mulai mengikis keyakinan mereka. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tren pasar kian besar.
Beberapa teman menyarankan agar mereka mengubah gaya musik, menambahkan unsur-unsur yang sedang populer. Putri mulai ragu. Mungkin mereka benar. Jika kita tidak mengikuti apa yang diinginkan pasar, kita tidak akan pernah berhasil. Ardi menatapnya dengan mata penuh keteguhan. Apakah keberhasilan berarti kita harus mengorbankan identitas kita? Musik adalah ekspresi jujur dari diri kita. Jika kita kehilangan itu, apa artinya semua ini? Pertentangan batin mulai melanda. Putri merasakan dilema antara mempertahankan integritas seni dan mengejar impian sukses di industri hiburan. Sementara Ardi takut kehilangan semangat yang baru saja tumbuh akibat kompromi pada nilai-nilai mereka. Suatu malam, perdebatan mereka memuncak. "Kau keras kepala," seru Putri dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kita memiliki kesempatan. Apakah salah jika kita sedikit beradaptasi?" Ardi menggeleng pelan. "Aku tidak menolak perubahan, tapi bukan dengan mengorbankan hati kita. Lagu-lagu ini adalah kisah kita. Jika kita mengubahnya demi orang lain, maka itu bukan lagi milik kita." Hening menyelimuti mereka. Hanya suara detak jam yang terdengar, seakan menghitung detik-detik keretakan hubungan mereka. Putri berbalik, menahan air mata. "Mungkin kita butuh waktu sendiri-sendiri," bisiknya sebelum pergi meninggalkan Ardi dalam kesendirian. Ardi terduduk lemas. Hatinya diliputi kesedihan mendalam. Ia merasa kembali ke titik terendah dalam hidupnya. Namun kali ini lebih menyakitkan karena melibatkan seseorang yang ia pedulikan. Hujan mulai turun, membasahi langkah Putri yang menjauh dan mengaburkan pandangan Ardi. Ia bertanya-tanya apakah perjuangan ini akan membawa mereka pada kehancuran atau justru menjadi awal kebangkitan baru. Setelah perpisahan yang menyakitkan itu, Putri mencoba melanjutkan karirnya sendiri. Ia menerima tawaran tampil di berbagai tempat, dari kafe kecil hingga lounge mewah. Namun, setiap lagu yang dinyanyikannya terasa hampa. Lirik-lirik populer yang dipaksakan padanya tidak mencerminkan isi hatinya. Tepuk tangan penonton tak mampu mengusir rasa kosong yang menyelimuti. Di apartemennya yang sunyi, Putri memandangi foto-foto kenangan bersama Ardi. Senyuman mereka terpancar bahagia, penuh harapan akan masa depan. "Apakah aku salah?" gumamnya pelan. Keraguan mulai menggerogoti semangatnya. Ia merindukan diskusi hangat dan canda tawa yang dulu mewarnai hari-harinya. Sementara itu, Ardi kembali terperosok dalam keterpurukan. Inspirasi yang sempat menyala kini padam lagi. Ia menghabiskan malam-malam dengan menatap lembaran kosong. Pena di tangannya tak bergerak. Bayangan Putri terus menghantuinya. Suara merdunya masih terngiang di telinga. Hatinya dipenuhi penyesalan, namun egonya menahan untuk menghubungi. Suatu hari, Ardi mendapat kabar bahwa Putri akan tampil di sebuah acara musik bergengsi. Ia melihat poster besar dengan wajah Putri terpampang megah. Ada perasaan bangga sekaligus hampa. Dia berhasil tanpa aku, pikirnya. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu bahwa kesuksesan itu mungkin tidak memberikan kebahagiaan sejati bagi Putri. Di malam pertunjukan, Putri berdiri di belakang panggung, jantungnya berdebar kencang. Gaun mewah membalut tubuhnya, riasan sempurna menghiasi wajahnya. Tapi semua itu tak mampu menutupi kegelisahan yang menguasai. Manajernya mendekat. "Ingat, bawakan lagu ini dengan penuh energi. Penonton menyukainya." Putri mengangguk lemah. Saat namanya dipanggil, gemuruh tepuk tangan menyambut. Lampu sorot menyorot tajam, menyilaukan mata. Musik mulai mengalun, dan ia mulai menyanyi. Namun, nada demi nada terasa berat. Matanya menyapu kerumunan, mencari sesuatu yang hilang. Di tengah lagu, suaranya tiba-tiba serak. Ia berhenti sejenak. Penonton terdiam bingung. Air mata menetes perlahan di pipinya. "Maafkan aku," ucapnya lirih. "Aku tidak bisa melanjutkannya." Kesunyian menyelimuti ruangan. Putri menatap penonton dengan tatapan tulus. "Selama ini, aku bernyanyi bukan untuk diriku sendiri. Aku kehilangan arah dan lupa akan tujuan awalku bermusik. Musik seharusnya datang dari hati, bukan sekadar memenuhi ekspektasi." Di sudut ruangan,
Ardi yang ternyata datang diam-diam menyaksikan semua itu. Hatinya tersentuh melihat keberanian Putri. Tanpa ragu, ia berjalan mendekati panggung. Penonton tercengang saat melihatnya naik ke atas panggung dengan gitar di tangan. "Jika kau izinkan, mari kita nyanyikan lagu kita," kata Ardi sambil tersenyum pada Putri. Mata Putri berbinar, senyuman tulus merekah di wajahnya. "Tentu," jawabnya pelan. Ardi mulai memetik gitar. Nada-nada familiar mengalun lembut. Putri mengambil mikrofon. Suaranya kembali jernih dan penuh perasaan. Lagu yang mereka ciptakan bersama mengisi ruangan, menyentuh setiap hati yang mendengarkan. Penonton terhanyut dalam keindahan harmoni mereka. Usai lagu berakhir, hening sejenak sebelum akhirnya disambut dengan tepuk tangan meriah dan sorakan. Bukan hanya karena penampilan mereka yang memukau, tetapi juga karena keberanian untuk menjadi diri sendiri. Putri menoleh pada Ardi. Mata mereka bertemu dalam pengertian yang mendalam. "Terima kasih telah kembali," bisik Putri. "Maafkan aku yang telah keras kepala," balas Ardi. "Kita lebih kuat jika bersama." Malam itu menjadi titik balik. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka bukan tentang mencapai kesuksesan materi, tetapi tentang kejujuran dalam berkarya dan kekuatan cinta yang menuntun. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk melangkah maju, menghadapi tantangan dengan keyakinan baru. Setelah malam yang penuh emosi itu, Ardi dan Putri memutuskan untuk benar-benar bersatu dalam musik dan kehidupan. Mereka sadar bahwa kekuatan mereka terletak pada kejujuran dan kebersamaan. Dengan semangat baru, mereka mulai menciptakan lagu-lagu yang lebih dalam dan personal, menggambarkan perjalanan mereka menghadapi lika-liku kehidupan. Nama mereka mulai dikenal di kalangan penggemar musik dangdut yang mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tulus dan menyentuh hati. Lagu-lagu mereka viral di media sosial, dibagikan oleh mereka yang terinspirasi oleh pesan-pesan positif dan semangat pantang menyerah. Tanpa dukungan label besar, mereka berhasil menarik perhatian publik dengan cara mereka sendiri. Namun, popularitas yang tiba-tiba membawa tantangan baru. Media mulai meliput kehidupan pribadi mereka, mencari sensasi dan gosip. Rumor tentang hubungan mereka beredar luas. Beberapa di antaranya memutarbalikkan kenyataan. Tekanan media membuat Putri merasa tertekan. "Aku tidak pernah membayangkan akan seperti ini," keluhnya pada Ardi. "Setiap langkah kita diawasi, setiap kata disalahartikan." Ardi menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku mengerti perasaanmu. Tapi ingat, kita memiliki tujuan yang lebih besar. Kita ingin menyampaikan pesan melalui musik kita. Jangan biarkan mereka mengalihkan fokus kita." Putri mengangguk pelan. "Kau benar. Kita harus tetap kuat." Tekad mereka diuji ketika sebuah label rekaman ternama menawarkan kontrak dengan syarat mereka mengubah gaya musik agar lebih komersial. "Ini peluang besar," kata perwakilan label tersebut. "Dengan sedikit penyesuaian, kalian bisa menjadi bintang besar." Ardi dan Putri berdiskusi panjang. "Apakah kita harus mengorbankan identitas musik kita lagi?" tanya Putri dengan ragu. "Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama." Ardi tersenyum lembut. "Aku bangga padamu karena tetap teguh. Kita sudah melewati ini sebelumnya. Jika kita menyerah sekarang, apa artinya semua perjuangan kita?" Akhirnya, mereka memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tetapi bagi mereka, integritas dalam berkarya lebih penting daripada ketenaran instan. Sebagai gantinya, mereka merilis album independen yang diproduksi dengan bantuan komunitas penggemar mereka. Album itu berisi lagu-lagu yang syarat makna, mencerminkan perjalanan hidup dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Respons publik luar biasa. Album mereka terjual laris dan mendapatkan pujian kritis. Di tengah kesibukan promosi, mereka tidak melupakan pentingnya berbagi dengan sesama. Ardi dan Putri mengadakan konser amal untuk membantu anak-anak kurang mampu yang bercita-cita di bidang musik. "Kita pernah berada di posisi mereka," ujar Ardi saat konferensi pers. "Kami ingin memberikan kesempatan dan harapan." Malam konser itu penuh kehangatan. Suara merdu Putri menggema, diiringi melodi indah dari gitar Ardi. Di antara penonton,
Tampak wajah-wajah muda yang berseri-seri, terinspirasi oleh kisah dan musik mereka. Setelah pertunjukan, seorang anak menghampiri mereka. "Kak, aku ingin seperti kalian," katanya dengan mata berbinar. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa mimpi bisa dicapai. Hati mereka tersentuh. Momen itu menegaskan bahwa pilihan mereka untuk tetap setia pada diri sendiri adalah keputusan yang tepat. "Inilah alasan kita bermusik," bisik Putri pada Ardi, "untuk menyentuh hati dan memberi harapan." Ardi mengangguk, "Dan selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun." Hubungan mereka semakin dalam, bukan hanya sebagai rekan musik, tetapi sebagai dua insan yang saling melengkapi. Cinta mereka tumbuh seiring waktu, menjadi sumber kekuatan di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, mereka duduk berdua di atap gedung, memandang gemerlap lampu kota. "Jauh sekali perjalanan yang telah kita tempuh," kata Putri sambil bersandar di bahu Ardi. "Dan masih banyak petualangan di depan," balas Ardi sambil merangkulnya. "Selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapinya." Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, mereka merasakan kedamaian yang jarang ditemui. Tantangan akan terus ada, tetapi dengan cinta dan kepercayaan, mereka siap melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Waktu terus berjalan, dan kesuksesan independen yang diraih Ardi dan Putri membawa mereka ke berbagai penjuru negeri. Konser demi konser digelar, dan lagu-lagu mereka semakin dikenal luas. Namun, di balik gemerlap panggung dan sorak-sorai penonton, kehidupan mereka mulai terasa berbeda. Kesibukan menguras energi dan waktu mereka. Jadwal padat membuat mereka jarang memiliki kesempatan untuk menikmati kebersamaan seperti dulu. Malam-malam panjang di jalan dan tekanan untuk terus berkarya mulai menggerogoti semangat. Keletihan tampak jelas di wajah Putri, sementara Ardi mulai merasa terasing dalam keramaian. Suatu malam, setelah selesai tampil di sebuah acara besar, mereka duduk berdua di belakang panggung. Putri menunduk, menatap jemarinya yang saling berkait. "Aku merasa lelah, Ardi," ucapnya pelan. "Bukan hanya secara fisik, tapi juga hati." Ardi menoleh dengan cemas. "Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah?" Putri menghela napas. "Aku merasa kita kehilangan sesuatu. Dulu, setiap lagu yang kita bawakan terasa hidup dan bermakna. Sekarang, semuanya seperti rutinitas." Ardi merasakan kegelisahan yang sama. Mungkin kita terlalu terpaku pada ekspektasi orang lain. Kita lupa untuk menikmati prosesnya. Putri mengangguk lirih. "Aku merindukan saat-saat kita menciptakan musik tanpa tekanan. Hanya kita dan perasaan yang ingin disampaikan." Mereka terdiam sejenak, merenungi perjalanan yang telah dilalui. Di tengah kesuksesan, mereka ternyata merindukan kesederhanaan dan kejujuran awal mula berkarya. "Kau tahu," kata Ardi akhirnya, "mungkin sudah saatnya kita mengambil jeda, meluangkan waktu untuk diri sendiri, jauh dari hiruk-pikuk ini." Putri menatapnya dengan mata penuh harap. "Menurutmu itu ide yang baik?" "Ya, kita bisa kembali ke akar kita, menemukan kembali alasan kita bermusik." Mereka sepakat untuk mengambil langkah mundur sejenak. Tanpa banyak pengumuman, mereka menolak beberapa tawaran konser dan memutuskan untuk pergi ke sebuah desa kecil di pinggiran kota, tempat di mana alam masih asri dan kehidupan berjalan lambat. Di sana, di tengah kehijauan sawah dan alunan angin yang sepau-sepau, Ardi dan Putri menemukan ketenangan yang telah lama hilang. Mereka bangun pagi untuk menikmati matahari terbit, berjalan-jalan menyusuri pematang, dan bercengkerama dengan penduduk setempat yang ramah. Suatu hari, mereka bertemu dengan Pak Budi, seorang petani tua yang pandai memainkan suling bambu. Alunan musiknya sederhana namun menyentuh jiwa. "Musik adalah bahasa alam," kata Pak Budi sambil tersenyum. "Jika kau mendengarkan dengan hati, kau bisa mendengar lagu dari angin, air, dan bahkan diamnya malam." Kata-kata bijak itu menggugah hati mereka. Ardi mulai mencatat melodi alam di sekitarnya, sementara Putri menuliskan lirik yang terinspirasi dari kehidupan sederhana desa tersebut. Mereka kembali berkarya, bukan untuk mengejar popularitas,
tetapi untuk mengekspresikan perasaan yang tulus. Malam-malam mereka isi dengan berbagi cerita dan tawa bersama penduduk desa. Musik mereka kembali hidup, penuh dengan warna dan emosi. Kebahagiaan sederhana itu mengingatkan mereka akan esensi dari cinta dan tujuan mereka bermusik. Pada suatu malam, di bawah langit bertabur bintang, Ardi memetik gitar dengan lembut. Putri menyandarkan kepalanya di bahunya. "Aku merasa inilah tempat kita seharusnya berada," bisiknya. Ardi mengecup keningnya. "Selama kita bersama, dimanapun itu, adalah tempat yang tepat." Ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika mereka mendapat kabar bahwa lagu-lagu baru mereka yang diunggah secara sederhana di media sosial mendapat perhatian luas. Bukan karena sensasi, tetapi karena keaslian dan kedalaman pesan yang disampaikan. Banyak yang merasa tersentuh dan terinspirasi. Manajer mereka menghubungi, memberitahu bahwa permintaan untuk penampilan mereka meningkat tajam. "Kalian harus kembali. Ini kesempatan emas," katanya dengan antusias. Putri dan Ardi saling berpandangan. Dilema kembali muncul, antara keinginan untuk mempertahankan kesederhanaan dan panggilan untuk berbagi karya mereka kepada lebih banyak orang. "Kita tidak bisa terus bersembunyi," ujar Putri pelan. "Mungkin inilah saatnya kita membagikan apa yang telah kita temukan di sini." Ardi mengangguk setuju. "Asalkan kita tetap setia pada diri sendiri dan tidak terjebak lagi dalam pusaran industri." Dengan hati-hati, mereka memutuskan untuk kembali ke dunia musik, namun dengan syarat mereka sendiri. Mereka menetapkan batasan-batasan yang memastikan bahwa mereka memiliki waktu untuk diri sendiri dan tidak kehilangan arah. Kembalinya mereka disambut dengan hangat. Penampilan mereka kini berbeda, lebih tenang namun syarat makna. Penonton merasakan ketulusan yang terpancar dari setiap lagu. Media pun mulai menghargai pendekatan mereka yang unik dan autentik. Dalam sebuah wawancara, ketika ditanya tentang perubahan mereka, Putri menjawab, "Kami kembali ke akar kami. Musik bagi kami adalah tentang berbagi perasaan dan pengalaman hidup, bukan sekadar hiburan semata." Ardi menambahkan, "Kami belajar bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara impian dan kenyataan, antara memberikan dan menjaga diri sendiri." Perjalanan mereka mengajarkan bahwa ketulusan dan integritas adalah kunci kebahagiaan. Bersama-sama, mereka mampu bangkit dari keterpurukan, menghadapi tantangan, dan menemukan cinta di tengah perjuangan. Di akhir hari, ketika mereka kembali ke rumah mereka yang sederhana, Ardi memegang tangan Putri erat-erat. "Terima kasih telah menemani perjalanan ini bersamaku." Putri tersenyum hangat. "Aku yang berterima kasih. Tanpamu, aku tidak akan menemukan arti sebenarnya dari musik dan cinta." Mereka menyadari bahwa meski jalan di depan mungkin tidak selalu mulus, selama mereka melangkah bersama, mereka dapat menghadapi apapun yang datang. Dengan keyakinan dan cinta yang terus tumbuh, mereka siap menulis babak baru dalam kisah hidup mereka. Sekembalinya Ardi dan Putri ke dunia musik, mereka menghadapi realitas baru yang lebih kompleks. Popularitas mereka yang meningkat menarik perhatian banyak pihak, termasuk beberapa yang tidak senang dengan kesuksesan mereka. Bisnis hiburan penuh dengan intrik dan persaingan ketat. Dan tak lama kemudian, bayang-bayang masalah kembali menghampiri. Suatu pagi, saat mereka tengah menikmati sarapan sederhana di teras rumah, telepon Ardi berdering. Wajahnya berubah serius saat mendengar kabar dari manajernya. "Ada apa?" tanya Putri dengan cemas. Ardi menutup telepon dan menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Ada rumor yang beredar tentang kita," jawabnya pelan. Berita itu cepat menyebar. Media memberitakan bahwa Ardi dituduh menjiplak salah satu lagu dari musisi ternama. Tuduhan itu didukung oleh pihak-pihak yang iri akan keberhasilan mereka. Reputasi Ardi sebagai penulis lagu mulai dipertanyakan. "Ini fitnah," seru Putri dengan marah. "Kita tahu lagu itu murni ciptaanmu." Namun, opini publik mulai terbelah. Beberapa penggemar setia membela mereka, sementara yang lain mulai meragukan integritas Ardi. Tekanan media semakin intens, dengan wartawan yang terus-menerus memburu mereka untuk mendapatkan pernyataan. Di tengah kekacauan itu, hubungan mereka kembali diuji. Putri merasa tertekan dengan situasi yang tidak adil.
Mengapa selalu ada saja rintangan? Keluhnya. Ardi mencoba menenangkan. Kita harus tetap kuat. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah hukum, tetapi prosesnya tidak mudah. Bukti-bukti harus dikumpulkan, dan setiap detail diperiksa dengan teliti. Sementara itu, kontrak-kontrak kerja mulai dibatalkan, dan keuangan mereka menipis. Beban mental dan emosional semakin berat dirasakan. Suatu malam, saat duduk di studio yang sunyi, Putri menatap kosong ke arah mikrofon. "Apakah ini semua sepadan?" bisiknya. Ardi mendekat dan merangkulnya. "Jangan pernah meragukan nilai perjuangan kita. Musik adalah hidup kita, dan kita tidak boleh menyerah begitu saja." Air mata mengalir di pipi Putri. "Aku lelah, Ardi. Lelah harus terus berjuang melawan arus." Ardi menghapus air matanya dengan lembut. "Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi ingatlah, setiap tantangan yang kita hadapi hanya akan membuat kita lebih kuat. Kita memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup." Dalam momen penuh kejujuran itu, mereka menyadari betapa dalamnya cinta yang tumbuh di antara mereka. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai dua jiwa yang saling mendukung dalam suka dan duka. "Kita akan melewati ini bersama," janji Ardi. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Di hadapan wartawan dan kamera, Ardi dengan tegas membantah semua tuduhan. Ia menjelaskan proses kreatif di balik lagu-lagunya, menyertakan bukti tanggal penciptaan dan saksi-saksi yang mendukung. Putri berdiri di sampingnya, menunjukkan solidaritas dan kepercayaan penuh. "Saya mengenal Ardi lebih dari siapapun. Integritas dan dedikasinya pada musik tidak perlu diragukan. Tuduhan ini tidak berdasar dan sangat merugikan." Perlahan tapi pasti, dukungan publik mulai berbalik. Penggemar mengirimkan pesan-pesan semangat, dan beberapa rekan musisi angkat bicara membela mereka. Tekanan media berkurang, dan kebenaran mulai terungkap. Investigasi lebih lanjut menunjukkan adanya konspirasi dari pihak tertentu yang iri terhadap kesuksesan mereka. Pelaku akhirnya teridentifikasi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Meski lega, Ardi dan Putri menyadari bahwa luka yang ditinggalkan cukup dalam. Kepercayaan mereka pada industri hiburan goyah, namun tidak dengan keyakinan mereka pada musik dan cinta. Malam itu, mereka duduk di atap gedung, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit. "Aku berpikir, mungkin kita perlu memulai sesuatu yang baru," kata Ardi tiba-tiba. Putri menoleh dengan penasaran. "Apa maksudmu?" "Aku ingin kita menciptakan ruang di mana musik bisa tumbuh tanpa terkontaminasi oleh intrik dan ambisi yang tidak sehat. Tempat di mana kita bisa membimbing talenta-talenta muda yang juga memiliki mimpi seperti kita dulu." Putri tersenyum hangat. "Itu ide yang indah. Kita bisa mendirikan sekolah musik atau komunitas seni yang independen." Ardi mengangguk. "Ya, dan kita bisa menggunakan pengalaman kita untuk membantu mereka menghindari jebakan-jebakan yang pernah kita alami." Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan masa depan yang lebih bermakna. Bukan lagi sekadar mengejar popularitas, tetapi memberikan kontribusi nyata bagi dunia musik dan generasi selanjutnya. Di tengah malam yang tenang, mereka menyadari bahwa setiap rintangan yang mereka hadapi telah membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, berakar dari perjuangan dan harapan yang mereka bagi. "Terima kasih telah tetap di sisiku," ucap Putri lembut. Ardi menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan pernah pergi kemanapun. Bersamamu adalah tempatku seharusnya berada." Bintang-bintang bersinar terang seakan memberkati keputusan mereka. Perjalanan mereka masih panjang, namun dengan keyakinan dan cinta yang mereka miliki, mereka siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Keputusan untuk mendirikan komunitas seni menjadi langkah awal bagi Ardi dan Putri untuk menciptakan dampak positif dalam dunia musik. Mereka menamai tempat itu Rumah Melodi, sebuah ruang kreatif di mana musisi muda dapat belajar, berbagi, dan berkembang tanpa batasan industri yang membelenggu. Rumah Melodi segera menjadi oasis bagi banyak talenta muda yang haus akan bimbingan dan kesempatan.
Suasana di sana penuh dengan semangat dan kegembiraan. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan dan lirik lagu. Suara instrumen musik terdengar di setiap sudut, dan tawa serta diskusi hangat mengisi udara. Ardi dan Putri terlibat langsung dalam setiap aktivitas. Ardi mengadakan workshop penulisan lagu, mengajarkan bagaimana mengekspresikan perasaan dan pengalaman hidup ke dalam lirik yang bermakna. Putri memimpin kelas vokal, membantu para penyanyi menemukan suara unik mereka dan tampil dengan percaya diri. Suatu hari, mereka bertemu dengan Aisyah, seorang gadis muda dengan suara emas namun pemalu. Aisyah menceritakan kisahnya yang penuh perjuangan, bagaimana ia hampir menyerah pada impiannya karena keterbatasan ekonomi dan dukungan keluarga. Ardi dan Putri melihat potensi besar dalam dirinya dan memutuskan untuk membimbingnya secara intensif. Melalui bimbingan dan dorongan mereka, Aisyah perlahan berkembang. Ia mulai berani tampil di depan umum, menulis lagu-lagu yang menggetarkan hati, dan menemukan kepercayaan diri yang sebelumnya tersembunyi. Kisah Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Rumah Melodi. Namun, tidak semua orang senang dengan keberhasilan komunitas mereka. Beberapa pelaku industri musik melihat Rumah Melodi sebagai ancaman terhadap monopoli mereka. Tawaran-tawaran menggiurkan datang dengan syarat-syarat yang merugikan, hingga ancaman halus mulai dilayangkan. Suatu malam, saat Ardi dan Putri tengah merencanakan acara pentas seni untuk para siswa mereka, seseorang mengetuk pintu. Seorang perwakilan dari label besar datang dengan wajah serius. "Kami menghargai apa yang kalian lakukan di sini," ujar pria itu dengan nada dingin. "Namun, kalian harus memahami bahwa bisnis adalah bisnis. Jika kalian terus berjalan sendiri, konsekuensinya mungkin tidak menyenangkan." Ardi menatap tajam. "Apakah ini ancaman?" Pria itu tersenyum tipis. "Anggap saja sebagai saran. Bergabunglah dengan kami, ikuti aturan main kami, dan semuanya akan baik-baik saja." Putri merasakan amarah membara. "Kami tidak akan menyerah pada tekanan seperti ini. Musik bukanlah alat untuk dikendalikan sesuka hati." Setelah pria itu pergi, kekhawatiran melanda mereka. Keamanan Rumah Melodi dan para siswa menjadi prioritas utama. Mereka mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota komunitas, menjelaskan situasi yang dihadapi. "Kita mungkin akan menghadapi tantangan besar," kata Ardi. "Tapi jika kita bersatu, kita bisa melewatinya." Dukungan mengalir deras. Para musisi muda itu berdiri bersama mereka, siap mempertahankan tempat yang telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Aisyah maju ke depan. "Kalian telah memberi kami lebih dari sekadar ilmu musik. Kalian memberi kami harapan dan keluarga. Kami tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya." Mereka memperkuat komunitas dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung visi mereka. Media independen, aktivis seni, dan para penggemar mulai bersuara, mengecam tekanan yang dilancarkan oleh industri besar. Gerakan ini menjadi sorotan nasional, memicu diskusi tentang kebebasan berekspresi dan monopoli dalam dunia hiburan. Tekanan yang semula membebani kini berbalik menjadi kekuatan. Ardi dan Putri diundang untuk berbicara di berbagai forum tentang pentingnya integritas dalam berkarya dan kekuatan komunitas. Rumah Melodi berkembang pesat, membuka cabang di kota-kota lain, menjangkau lebih banyak talenta muda yang membutuhkan. Di tengah semua itu, hubungan Ardi dan Putri semakin kokoh. Mereka menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya perasaan antara dua insan, tetapi juga cinta terhadap musik dan perjuangan untuk kebaikan bersama. Bersama-sama, mereka telah mengatasi begitu banyak rintangan dan menemukan makna sejati dalam hidup mereka. Suatu sore yang tenang, saat matahari mulai terbenam dan langit dilukis dengan semburat jingga, Ardi mengajak Putri ke tepi danau dekat Rumah Melodi. Di sana, dengan angin sepau-sepau yang mengibarkan rambut mereka, Ardi menggenggam tangan Putri. "Selama ini kita telah berbagi mimpi dan perjuangan. Aku ingin berbagi lebih dari itu." Putri menatapnya dengan mata berbinar. "Apa yang kau pikirkan?" Ardi tersenyum hangat. "Aku ingin kita membangun masa depan bersama, tidak hanya dalam musik tapi dalam setiap aspek kehidupan. Maukah kau menikah denganku?" Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Putri. Tanpa ragu,
Ia mengangguk. Ya, Ardi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kabar pertunangan mereka disambut dengan sukacita oleh keluarga, teman, dan komunitas mereka. Pernikahan sederhana namun penuh makna direncanakan, di mana musik, cinta, dan kebahagiaan akan menyatu dalam perayaan yang intimate. Di akhir bagian ini, tampak jelas bahwa perjalanan panjang mereka, penuh dengan tantangan, keraguan, dan kemenangan, telah membawa mereka menuju titik paling membahagiakan dalam hidup. Namun, cerita mereka belum usai. Masih ada babak terakhir yang menanti, di mana mereka akan menghadapi tantangan terbesar dan menemukan puncak dari petualangan cinta dan kehidupan mereka. Hari pernikahan Ardi dan Putri tiba dengan penuh sukacita. Rumah Melody dihiasi dengan sederhana namun indah, lampu-lampu gantung, bunga-bunga liar, dan sentuhan alat musik tradisional yang menghiasi setiap sudut. Para siswa, sahabat, keluarga, dan penduduk desa berkumpul untuk merayakan persatuan dua jiwa yang telah menginspirasi banyak orang. Putri tampil anggun dalam balutan kebaya putih yang elegan, sementara Ardi mengenakan setelan tradisional dengan sentuhan modern. Senyum tak henti menghiasi wajah mereka. Di altar sederhana yang terbuat dari kayu, mereka saling menatap dengan penuh cinta. Mata mereka berbicara tentang segala perjuangan, tawa, air mata, dan mimpi yang mereka bagi. Saat upacara dimulai, angin sepel-sepau membawa harum bunga dan suara alam. Seorang sahabat dekat memimpin prosesi, mengucapkan kata-kata yang menyentuh tentang makna cinta dan kebersamaan. Hari ini, katanya, kita merayakan bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga harapan dan semangat yang mereka bawa untuk kita semua. Ketika tiba saatnya mengucapkan janji, Ardi menggenggam tangan Putri erat-erat. Aku berjanji akan selalu mendampingimu, ucapnya dengan suara bergetar. Dalam suka dan duka, kita akan menciptakan melodi indah kehidupan bersama. Putri membalas dengan mata berkaca-kaca. Aku berjanji akan selalu menjadi pendamping setiamu, mengiringi setiap langkah dengan cinta dan kepercayaan. Usai upacara, pesta sederhana namun meriah pun dimulai. Musik mengalun, tarian rakyat dipersembahkan oleh anak-anak desa, dan tawa riang terdengar di mana-mana. Aisyah dan para siswa Rumah Melody mempersembahkan lagu khusus untuk kedua mempelai, sebuah komposisi yang menggambarkan perjalanan mereka yang penuh warna. Di tengah keramaian, Ardi dan Putri menemukan momen untuk menyendiri sejenak. Mereka duduk di bawah pohon besar yang dihiasi lampu-lampu kecil, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi, bisik Putri. Semua ini lebih dari yang pernah aku bayangkan. Ardi merangkulnya lembut. Ini adalah hasil dari keberanian dan keteguhan hati kita. Dan aku yakin, masih banyak keajaiban yang menanti di depan. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan tantangan baru. Kabar gembira datang ketika Putri mengetahui bahwa ia mengandung anak pertama mereka. Sukacita tak terhingga menyelimuti mereka. Aku tidak sabar melihat seperti apa dia nanti, ujar Ardi dengan mata berbinar. Putri tersenyum hangat. Semoga ia mewarisi semangat dan kebaikan hatimu. Sambil menanti kelahiran buah hati, mereka terus mengembangkan Rumah Melody. Program-program baru diluncurkan, termasuk kelas gratis untuk anak-anak kurang mampu dan kolaborasi dengan seniman lokal untuk melestarikan budaya tradisional. Mereka percaya bahwa musik adalah bahasa universal yang bisa menyatukan perbedaan dan menyembuhkan luka. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Sebuah bencana alam melanda desa, merusak sebagian besar Rumah Melody dan rumah penduduk. Kesedihan meliputi mereka, tetapi semangat gotong royong menguat. Bersama-sama, mereka berusaha bangkit kembali. Ardi dan Putri memimpin upaya penggalangan dana dan rekonstruksi, menunjukkan bahwa kekuatan komunitas dan cinta dapat mengatasi segala rintangan. Bantuan datang dari berbagai penjuru, dari para penggemar, rekan musisi, hingga orang-orang yang terinspirasi oleh kisah mereka. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Rumah Melody berdiri kembali, lebih kokoh dan megah. Kini dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik, siap untuk melahirkan generasi baru pencinta seni dan budaya. Pada hari peresmian kembali Rumah Melody,
Ardi dan Putri mengadakan konser amal besar. Suasana penuh haru dan sukacita. Di atas panggung, mereka membawakan lagu baru yang diciptakan khusus untuk momen itu, A High Man of Hope and Unity. Suara mereka berpadu harmonis, menggetarkan hati setiap penonton. Di akhir penampilan, Putri mengambil mikrofon. Terima kasih kepada semua yang telah bersama kami dalam perjalanan ini. Kalian adalah bukti bahwa cinta dan kebersamaan dapat mengalahkan segala kesulitan. Ardi mengangguk dan menambahkan, perjuangan kita belum berakhir, tetapi hari ini kita merayakan apa yang telah kita capai bersama. Mari terus melangkah maju, menciptakan dunia yang lebih baik melalui musik dan cinta. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Malam itu, langit seakan ikut merayakan dengan taburan bintang yang lebih terang dari biasanya. Kehidupan Ardi dan Putri memasuki babak baru dengan kelahiran putra mereka, yang mereka namai Cahaya. Bayi mungil itu membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Melihat senyum Cahaya, mereka merasakan cinta yang semakin mendalam dan tanggung jawab untuk terus menjaga dan menginspirasi. Dengan keluarga kecil yang harmonis dan komunitas yang solid, mereka melanjutkan perjalanan dengan keyakinan. Tantangan akan selalu ada, tetapi mereka telah belajar bahwa bersama-sama, mereka dapat mengatasi apapun. Musik, bagi mereka, bukan hanya profesi, tetapi juga jembatan yang menghubungkan hati, menggugah jiwa, dan membawa perubahan positif. Cerita ini berakhir dengan gambaran Ardi dan Putri yang duduk di beranda rumah mereka, mengawasi Cahaya yang tertawa riang bermain di halaman. Senyum puas terpancar di wajah mereka. Kita telah melalui banyak hal, kata Ardi. Dan setiap detiknya berharga, balas Putri sambil menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. Aku bersyukur atas setiap momen yang kita lalui. Mereka memandang matahari terbenam yang memancarkan warna emas di langit, simbol harapan dan awal yang baru. Di dalam hati, mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi dengan cinta dan keyakinan, mereka siap menghadapi apapun yang menanti. Selesai. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.